Selamat datang di channel gua Green Wombat. Ya, kali ini gua akan membahas tentang fenomena sosial yang bukan fenomena ya, tapi lebih ke tempat perdebatan. Ya, perdebatan antara kubu A dan kubu B di media sosial dan mungkin ramainya di TikTok ya sama Instagram yang gue lihat nggak ramai di Facebook. Ya, ini tentang work life balance. Ya, jadi work life balance ini adalah situasi di mana orang ini intinya dapat mengatur atau membagi antara tanggung jawab pekerjaan ya dalam kehidupan keluarga, jadi intinya kayak gitu. Jadi hal ini membantu agar tidak terjadi konflik ya antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan, meminimalisir burnout syndrome dan lain sebagainya ya. Jadi dengan tercapainya work life balance ini bisa jadi lebih produktif, bisa jadi bisa eksplorasi hobi ya, eksplorasi hobi ya kan, kemudian ya bisa meningkatkan performa juga dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ini yang akan membuat kita lebih bahagia, lalala, yang kayak gitu-gitu sih. Nah, mengingat pola kerja saat ini ya, terutama di kota-kota besar ya, untuk mulai bekerja dan berangkat menuju ke tempat kerja aja udah pusing ya, macet. Kayak Bekasi ke Jakarta aja kalau lu bawa motor aja udah lama gitu rasanya. Kayak jarak 11 kilo tuh berasa ratusan kilo gitu, dan kalau ditanya, kok lebay banget itu? Ya nggak lebay sih, karena kayak dari Semarang ke Jogja gue bisa 1 jam ya, pakai motor. Terus dari katakanlah Bekasi ke Jakarta yang jaraknya 11 kilo itu bisa 1,5 jam. Jadi yang satunya 100 kilo, yang satunya 11 kilo gitu. Jadi gak lebay sih gitu. Memang rasanya kayak ratusan kilo kan, 100 kilo udah 100, udah ratusan kan. Nah kayak gitu-gitu, jadi itu yang bikin stres ya. Eh, Terus juga udah sampai sana, udah sampai kantor maksudnya, itu langsung ya kan, langsung kerja lah, dapat tekanan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apa namanya ya, ada ada istilah kayak terkadang itu terlalu menguras pikiran. Jadi apa namanya, pengennya tuh kayak udah jam kerja itu selesai, udah nggak usah ada bahasan tentang kerjaan lagi dan lain sebagainya gitu, untuk sampai rumah pengen cepet-cepet sampai rumah gitu kan. Tapi besoknya kayak gitu lagi. Dari gambaran hal tersebut ya, ya kita dapat merasakan seberapa besar energi dan emosi yang kita habiskan dalam bekerja gitu kan. Untuk itu dirasakan pentingnya memulihkan energi dan emosi kita dengan menyeimbangkan pola hidup kita dalam bekerja, baik di office hour atau aktivitas lain di luar pekerjaan ya kan, office hour MT ya. Nggak cuma itu ya, pentingnya work life balance juga merupakan sesuatu kebutuhan bagi kita menyeimbangkan pola hidup juga. Jadi kayak harus ada waktu buat makan dan lain sebagainya. Kalau lu terlalu stres ya lu gak mau makan, nah kayak gitu-gitu sih. Itu. Jadi menurut para ahli sebenarnya alasan mengapa work life balance ini menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi diantaranya mampu mengurangi stres, yang meningkatkan kesehatan mental dan fisik, yang meningkatkan hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu ya, karena jadi ada waktu untuk bertemu, bercengkrama, berdiskusi di luar hal-hal yang bikin stres gitu kan. Dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan berpikir yang pada akhirnya meningkatkan performa dalam bekerja gitu. Jadi yang kayak gitu ya. Jadi mengutip dari Happiness Index, ada beberapa alasan mengapa work life balance itu penting bagi karyawan ya. Yang pertama, lebih sedikit masalah kesehatan. Ya tadi udah gue bilang gitu, kalau misalnya lu terlalu stres, dia bisa kena IG, apa, kena GERD lah, kena mah lah, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ada studi dari UCL, ya ada kurang lebih 10.000 peserta yang menyatakan bahwa pekerjaan kantoran yang bekerja 3 jam atau lebih lama yang dibutuhkan itu memiliki resiko 60% lebih tinggi untuk terkena masalah jantung dibanding mereka yang nggak kerja gitu. Jadi ya yang kayak gitu-gitulah gitu, stres ya, jantung, stroke, ya namanya kerja ya, sebenarnya nggak ada yang enak sih sebetulnya gitu. Terus ada lagi dengan adanya work life balance itu bisa menimbulkan loyalitas, jadi itu sebuah win-win untuk perusahaan juga ya. Jadi perusahaan dengan karyawan yang memiliki loyalitas tinggi memiliki kesenjangan hampir 52% dalam peningkatan pendapatan operasional. Nah, selain itu, perusahaan yang memiliki loyalitas karyawan tinggi juga mengalami peningkatan pendapatan operasional sebesar 19,2%, sementara perusahaan yang memiliki loyalitas karyawan yang rendah mengalami penurunan pendapatan sebesar 32,7%. Ya, jadi gapnya jauh ya, 19,2 ke minus 32,7.
atau sekitar, ya lu bisa hitung sendiri lah gapnya berapa, sekitar 32 ya 52 ya, sekitar 52%, 51,9. Jauh ya, cukup jauh, kesenjangannya cukup jauh sekali ya, 52%. Ya. Terus yang ketiga, lebih sedikit lelah, lebih sedikit capeknya gitu kan, yang tadi gue bilang. Karena kerjaan lo efisien, kerjaan lo lebih cepat, artinya lo gak perlu banyak lembur dan lain sebagainya, bla 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 bla, jadi lebih fresh ya. Terus lebih banyak perhatian juga ya, lebih banyak perhatian ketika lo menemukan atau yang mempertahankan work life balance yang sehat. Kita bisa ya mengembangkan kontrol yang lebih besar terhadap fokus dan kemauan kita untuk berkonsentrasi pada tugas atau pengembangan dan lain sebagainya gitu kan. Ya dikenal sebagai mindfulness. Ya, jadi apabila perusahaan mendorong karyawan untuk memiliki work-life balance yang sehat, maka perusahaan menciptakan lingkungan di mana setiap orang berdedikasi pada tugas yang ada. Jadi nanti akan meningkatkan tingkat retensi, produktivitas, dan ya pada akhirnya keuntungan profit juga. Jadi win-win solution untuk perusahaan. Gitu. Nah ini mungkin lanjut ke bahasan selanjutnya ya, tips-tips bahasanya keren banget dah. Tips-tips meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Ya, yang pertama adalah dorong waktu istirahat. Ya, penjelasannya singkatnya kayak liburan tuh bukan sesuatu yang mewah gitu ya, cuti juga bukan karena kebutuhan doang. Itu jadi istilahnya ada istirahat dari pekerjaan, bla 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 gitu kan. Jadi ada encourage gitu loh untuk dari atasan ke bawah atau dari owner perusahaan gitu kan. Jadi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa liburan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan untuk mengurangi stres, American Psychology Association atau APA ya menyusun sebuah laporan yang menunjukkan bahwa semakin banyak liburan maka menyebabkan penurunan tekanan stres psikologi pada masyarakat. Jadi ya, itu simple bet sih, banyak libur ya stresnya juga sedikit. Nah terus yang kedua adalah terapkan istirahat singkat sepanjang hari. Ya istirahat singkat ini apa istilahnya? Jadi kalau misalnya emang lu gak bisa ngambil lu gak bisa ngambil cuti ya, maka penting mendorong istirahat kecil kayak istirahat 15 menit kah segala macam gitu kan. Jadi untuk setidaknya ya nggak lihat layar berjam-jam lah, nggak lihat kerjaan kan judek juga gitu. Jadi coba istirahat itu kayak 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai judek kayak istirahat sebentar, jangan dipaksain dan lain sebagainya gitu kan. Jadi bahkan perusahaan yang memfasilitasi hal tersebut biasanya akan mendapatkan benefit gitu. Kadang juga ada yang nyediain di kantor tuh ada kopi ya, kayak gitu itulah, jadi coffee break gitu kan. Nah terus yang ketiga, minta bimbingan karyawan ya. Jadi apa sih bimbingan karyawannya? Intinya sebagai karyawan mungkin menemukan kesulitan gitu kan, mencari cara gitu ya untuk mendapatkan work life balance yang ideal menurut mereka gitu kan. Maka perusahaan perlu bertanya sebetulnya kebutuhannya apa sih karyawan itu gitu, cari kebutuhannya apa gitu, apa sih yang bisa diperbaiki dari lingkungan kerja, atau mungkin apa gaji kah dan lain sebagainya, atau reward ya, kayak gitu sih. Jadi dengan berkolaborasi dengan tim nantinya akan mendapatkan lebih banyak wawasan cara berpikir yang lebih baik gitu kan, kalau misalnya memang hal tersebut bisa diperbaiki gitu. Karena ya kalau dia nggak ada waktu buat bersosialisasi sama orang ya dia nggak akan ada insight gitu dari orang lain kayak gitu sih. Jadi menyusun strategi dengan lebih efektif di masa depannya gitu kan. Jadi kayak oh gue kerjanya bagian ini gitu, oh temen gue kerjanya nyambung gimana segala macam yang kayak gitu. Jadi estimasi nih kerjaan temen gue sekian jam gitu kan, mungkin gue bisa ngejar kerjaan yang lain dulu ya kayak gitu sih. Jadi bisa lebih efektif ya kan. Dan untuk membantu memfasilitasi diskusi ini, pertimbangkan untuk mengadakan pertemuan yang dijadwalkan secara rutin atau evaluasi ya, dan melakukan program feedback secara real time ya, untuk memberikan wawasan berdasarkan data gitu. Jadi langsung datanya kita bawa ya kan. Dengan cara ini secara akurat mengukur perasaan orang-orang pada waktu tertentu dan melakukan penyesuaian dan memastikan bahwa mereka memiliki keseimbangan yang tepat gitu. Jadi evaluasi, bimbing karyawan dan lain sebagainya itu juga penting dilakukan oleh HR dan dari pihak perusahaan itu sendiri gitu kan. Nah yang keempat, ini atasan yang memberikan contoh yang baik. Jadi ini bukan saran sih ya, tapi lebih karena memang udah harusnya gitu gitu. Paling sebenarnya masih panjang ya bahasannya, cuman
Ya gue lihat di sini udah 10 menit paling. Itu dulu pembahasan tentang work life balance. Nanti akan ada namanya mindset Tango. Mungkin akan dibahas di bahasan selanjutnya. Sekian, semoga berguna. Green Wombat out.